Taufik Rabbani itu istilah taufik dari Allah. Ya, semuanya taufik dari Allah. Bagi sebagian orang dijadikan sebuah istilah ya. Dan mohon maaf kadang kita mengambil istilah tidak diterjemahkan dalam bahasa lokal, bahasa kita, sehingga menjadikan orang bingung. Ya untuk menggunakan taufik. Taufik itu adalah Allah menciptakan pada diri seorang hamba kemampuan untuk melakukan kebaikan. Itu taufik. Taufik adalah Allah memberikan taufik, artinya Allah memberikan kepada seorang hamba kekuatan untuk melakukan kebaikan. Bukan kekuatan, tapi kekuatan untuk melakukan kebaikan. Kekuatan ada, diberi kekuatan. Tapi tidak diberi oleh Allah kekuatan untuk melakukan kebaikan, tidak bisa. Belum tentu orang yang hidup tinggal di samping masjid bisa sholat berjamaah di masjid, belum tentu. Biarpun dia keker gagah perkasa, dia bisa lari, dia jogging, bisa sampai berkilo-kilo. Tapi jalan sedikit melakukan sholat berjamaah nggak mau. Kenapa? Tidak diberi taufik, tidak diberi oleh Allah kekuatan untuk melakukan ibadah. Makanya itu tidak diberi taufik. Tapi kalau orang sudah diberi taufik, setiap hari sholat berjamaah biarpun 1,5 kilo. Dan itu ada. Di Masjid Takwasan juga ada. 1,5 kilo, 2 kilo. Ada yang jalan kaki 1,5 kilo. Setiap hari. Karena dia mendapat taufik, Allah beri kekuatan. Padahal dia jalannya pun sudah sempoyongan. Tapi untuk ibadah diberi kekuatan. Maka taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik adalah Allah menciptakan pada hamba tersebut kekuatan untuk melakukan kebaikan sehingga bisa berbuat baik dengan kekuatan tersebut, namun taufik. Lawannya adalah khidlan. Khidlan adalah kehinaan yang Allah menciptakan kepada seorang hamba kekuatan untuk melakukan kehinaan, kemaksiatan, naudzubillah. Makanya tidak diberi taufik, jangan-jangan diberi khidlan, kehinaan. Cara mendapatkan taufik tentu berusaha. Taufik itu mahal. Taufik Rabbani, untuk mendapatkan taufik dari Allah adalah berusahalah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita berusaha, Allah akan kasih. Maka termasuk ngaji, ini akan dapatkan taufik, akhirnya rindu mengamalkannya. Kemudian jangan lupa di saat kita berusaha, ada satu pesan dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Adab Sulukul Murid, ada yang namanya ba'ith. Sambutlah lintasan-lintasan kebaikan yang ada padamu, jangan biasa menunda. Sebab lintasan namanya ba'ith itu, kalau kita biarkan, maka mungkin tidak akan kembali lagi. Makanya jika ada lintasan kebaikan, jangan ditunda, sambut. Itulah cara untuk mendapatkan taufik. Di samping tadi berusaha. Sampai sebagian para kekasih Allah itu disebutkan beliau itu sangat menjaga kemakruhan. Kemakruhan. Tidak mau ngomong di saat dia buang air di toilet. Dia menjaga diri. Kalau lagi duduk di tempat buang air, makanya lagi buang airnya dia ngomong itu makruh. Kalau lagi berzikir, lagi buang air dia berzikir, itu yang tidak diperkenankan. Nah, dia itu sudah menghindar daripada ngomong, sudah kebiasaannya. Cuma tiba-tiba hari itu dia teriak, "Ya waladi, hei anakku, sini, anakku." Anak-anaknya pada kebingungan, jangan-jangan ayahnya digigit ular atau jatuh atau bagaimana. "Ada apa ayah? Abah ada apa?" Tolong keluarkan uang di saku Abah. Abah terlintas, ingin berbuat baik, takut nanti keluar dari toilet berubah. Cepet nak. Loh, cuman hanya untuk gitu dok. Sebab ini menyambut kebaikan ini kebiasaan para kekasih Allah. Ingin berbuat baik, lintasan kebaikan, jangan tidak ditoleh. Sebab kalau kita tidak menolehnya, jangan-jangan dicabut oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi. Dan membiasakan Imam Haddad dalam muqaddimah, di awal-awal bab Adab Sulukil Murid, menyebutkan tentang hal ini. Yang kemarin kita baca di Muslimah di sini. Nah ini seperti itu ya. Berusaha untuk melakukan kebaikan, berusaha, kemudian mendengar bisikan-bisikan kebaikan. Suara hati, ingin apa lintasan-lintasan kebaikan, sambutlah. Maka dengan membiasakan hal yang seperti itu, maka mudah mengundang taufik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.